Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak. Kita lanjut ya. Kemudian kita lanjut ke patriotisme. Nah, patriotisme berasal dari kata patria, yang maknanya adalah tanah air. Nah, patria lalu berubah menjadi kata patriot, yang maknanya adalah seseorang yang mencintai tanah airnya. Nah, di sini kita tadi sudah dijelaskan tadi ya, bahwasanya pro patria seperti apa, primus patrialis juga seperti apa. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal. Pada dasarnya, patriotisme berbeda dengan nasionalisme. Meskipun berdekatan, umumnya dianggap sama, patriotisme lahir dari semangat nasionalisme dengan terbentuknya negara. Nah, gerakan patriotisme muncul setelah terbentuknya bangsa yang dilandasi oleh nasionalisme. Berarti lebih duluan mana kita? Patriotisme apa nasionalisme dulu yang terbentuk? Bentar. Nasionalisme? Nasionalisme terlebih dahulu ya. Jadi nasionalisme sudah ada, baru kemudian terbentuk patriotisme. Sebentar ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi nasionalisme dulu, baru patriotisme. Selanjutnya, sikap patriotisme yang dapat diwujudkan dalam semangat cinta tanah air dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama adalah perbuatan rela berkorban untuk membela dan mempertahankan negara. Perbuatan untuk mengisi kelangsungan hidup negara dan bangsanya. Nah, ini adalah sikap-sikap patriotisme yang dikembangkan. Kemudian selanjutnya, selain itu ancaman negara, lain ancaman dari kelompok bangsa sendiri, kegiatannya dapat merugikan negara, dan ancaman alam dapat mengakibatkan kerusakan dan kehancuran negara. Kelangsungan hidup negara dapat diwujudkan dengan kesediaan bekerja sesuai dengan bidang kapasitas dan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa serta tercapainya tujuan negara. Nah, ini yang seperti Kak Oni sebutkan tadi ya, kita bahwasanya kita nasionalisme, wujud nasionalisme sesuai dengan profesi kita masing-masing, kapasitas kita masing-masing. Nah, mungkin Kak Oni dengan bundanya kita berbeda nih wujud nasionalismenya, karena kita berbeda profesi, beda bidang. Mungkin dengan kita juga berbeda, mungkin dengan orang-orang yang lainnya juga berbeda. Nah, kenapa? Ya karena kita berbeda, beda profesi, beda bidang. Nah, tapi kalau patriotisme itu pasti sama. Nah, samanya dalam artian ya kita harus menjaga satu kesatuan yang utuh dari suatu negara itu, dan kita rela berkorban demi mempertahankan negara tersebut. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak. Lanjut, kemudian komitmen kolektif kebangsaan. Nah, perwujudan semangat dan komitmen kolektif kebangsaan untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia yang tercermin dalam nasionalisme dan patriotisme bagi bangsa Indonesia dapat dilihat dari perjalanan sejarah berikut. Yang pertama adalah sebelum masa kebangkitan nasional. Nah, perjuangan bangsa Indonesia untuk membela tanah air atau jiwa patriotisme sebelum kebangkitan nasional masih bersifat kedaerahan. Tergantung pada pemimpin, belum terorganisasi dengan baik, dan tujuannya juga masih belum jelas. Sehingga pada saat itu berjuang sekuat tenaga apapun, kita masih sering kalah melawan penjajah. Kenapa? Ya karena itu tadi, sifat kita masih
kedaerahan. Nah, ini ya, mana tadi kedaerahan. Nah, bersifat kedaerahan. Nah, jadi kita sering kalah nih pada saat sebelum masa kebangkitan nasional. Selanjutnya, pada masa kebangkitan nasional, nah dari yang awalnya tadi kita kedaerahan, dengan adanya kebangkitan nasional, kita sudah mulai dipimpin atau terpusat atau nasional. Nah, dengan ditandai dengan berdirinya Budi Utomo sebagai organisasi pertama di Indonesia, di mana pada saat itu kita berbondong-bondong untuk menciptakan organisasi yang baru atas nama bangsa Indonesia, didirikan oleh orang Indonesia sendiri pada saat itu ya. Nah, sehingga kemudian hal itu diabadikan dengan kejadian atau peristiwa kebangkitan nasional. Setelah ada kebangkitan nasional tahun 1908, muncul Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda merupakan tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia, di mana pada saat itu tadi kebangkitan nasional kita sudah bersatu ya. Nah, dengan adanya Sumpah Pemuda, suara kau ini jelas kita? Putus-putus, Kak. Nah, dengan adanya Sumpah Pemuda, nah, di sini kita semakin dipersatukan lagi. Mulai dari bahasa, kita menggunakan satu bahasa, kita mengaku satu bangsa, dan kita juga dalam satu tanah air. Nah, jadi kita semakin dipersatukan dalam masa Sumpah Pemuda. Selanjutnya yang keempat adalah masa proklamasi. Nah, ini adalah ujung dari hasil dari perjuangan bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia sudah sampai tahap proklamasi, berarti kita sudah merdeka pada saat itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak, tapi dari tadi ini suaranya hilang-hilangan mulu, kabur-kaburan. Berarti mungkin di screenshot aja, nanti dibaca sendiri ya. Bentar, mulai sini. Bentar kita, oke, nih. Sudah? Udah. Bentar, kami geser lagi ke bawah. Oke. Silakan. Udah. Nah, jadi mungkin yang kalian sampaikan hampir sama seperti yang ada di layar ya. Mungkin nanti kita bisa baca sendiri. Nah, jadi Onil balik lagi, masa proklamasi di sini masa di mana kita sudah merdeka pada saat itu. Nah, inilah wujud dari hasil kita bersusah payah, hasil kita usaha mencari kemerdekaan atau meraih kemerdekaan tersebut. Nah, ketika kita merdeka di sini ya, di bagian yang bawah, wujud semangat wujud semangat komitmen Indonesia pada saat itu kemudian melahirkan yang namanya Pancasila sebagai dasar negara, lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, bendera merah putih sebagai bendera negara, dan Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Nah, jadi kita menghasilkan 4 mahakarya bagi bangsa kita, nah, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara, kita tahu sendiri sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila. Dengan adanya Pancasila, semua hal akan dalam kehidupan kita sehari-hari dapat dicakup dalam Pancasila. Selanjutnya lagu kebangsaan. Nah, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Masih ingat kita siapa yang menciptakan lagu Indonesia Raya? W.R. Supratman. Ya, apa itu kepanjangan WR? Lupa. Tulisannya adalah W.G. Rudolf atau W. Rudolf Supratman. Nah,
beliau pusarannya atau makamnya ada di Surabaya, ada di dekat Kapasan, ada di daerah utara situ deh. Nah, makamnya beliau ada di sana. Itu ya, jadi lagu kebangsaan Indonesia. Nah, tapi mungkin kita tahu ya, lagu Indonesia Raya yang kita biasanya nyanyikan itu adalah versi yang tidak lengkap. Nah, bayangin versi nggak lengkap aja udah panjang ya, apalagi versi yang lengkap. Nah, jadi lagu kebangsaan Indonesia itu lengkapnya ada 3 stansa. Nah, sedangkan yang kita nyanyikan itu hanya ada 1 stansa aja. Jadi mungkin di 3 kaliin deh, kayak kita lagi nyanyi lagu biasanya seperti itu. Nah, itu adalah lagu Indonesia Raya. Mungkin nanti kita bisa cari searching Indonesia Raya 3 stanza. Nah, itu adalah lagu asli Indonesia Raya. Tapi karena terlalu panjang, sehingga kemudian yang dikumandangkan hanya yang 1 stanza aja. Kemudian bendera merah putih. Nah, kalau bendera merah putih siapa yang membuat? Ibu Fatmawati kalau nggak salah. Kalau nggak salah kita lihat, apakah benar? Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Oke, betul ya. Yang menjahit bendera merah putih adalah Ibu Fatmawati. Nah, itu adalah menjadi bendera pusaka merah putih ya, pusaka merah putih. Dan kemudian bendera merah putih itu mungkin kita pernah lihat ya, kok bendera merah putih ada yang besar, ada yang kecil. Nah, itu mereka tidak hanya besar kecil aja, mereka memiliki ukuran masing-masing. Nah, jadi contoh mana ya tadi ada di. Nah, di sini nih. Oh, no, bukan. Oh, nggak ada di sini. Nah, jadi contoh misalkan kayak di lapangan itu ukurannya harus berapa meter kali berapa meter, di ruangan harus ada berapa meter kali berapa meter, di depan rumah kita biasanya lebih kecil kan ya benderanya ya. Nah, itu ada ukuran-ukuran sendiri. Nah, di sini pun juga ada aturan-aturan yang mengatur tentang hal-hal tersebut. Yang pertama adalah penggunaan bendera kebangsaan diperbolehkan nah ini nih yang diperbolehkan. Di kawinan, di sunatan, boleh ada bendera. Di perlombaan juga boleh. Bendera kebangsaan dikibarkan sebagai tanda bergabung jika kepala negara atau wakil kepala negara atau presiden wakil presiden ya wafat atau sebagai tanda turut bergabung terhadap negara sahabat. Dalam hal ini bendera kebangsaan dipasang setengah tiang. Nah, jadi jika ada presiden, wakil presiden, mantan wakil presiden wafat, akan diadakan atau akan dikibarkan bendera setengah tiang. Nah, itu adalah wujud dari masa bergabung ya, tanda turut bergabung. Nah, bergabung itu apa? Berbelasungkawa. Nah, pernah kita lihat bendera setengah tiang? Kayaknya belum, tapi bisa bayangin. Ya, bisa bayangin. Jadi memang sengaja diibarkan setengah tiang karena itu adalah wujud dari bergabung. Mungkin kalau hari bergabung nasional barangkali ada, yaitu dikibarkan setengah tiang. Mungkin kemarin dulu tahun lalu almarhum B.J. Habibie ketika baru wafat, nah kan itu kita juga mengibarkan bendera setengah tiang. Kemudian, nah ini kita yang perlu diperhatikan, yang tidak boleh dipakai sebagai langit-langit, atap, nggak boleh sebagai atap, nggak boleh sebagai pembungkus barang, tutup barang, reklame, pedagang dengan cara apapun. Digambar, kita nggak boleh menggambar,
dicoret-coret, disulam juga nggak boleh. Kalau sulam cari kain yang lain ya. Masa bendera mau disulam? Dan barang-barang yang pemakaiannya mengandung kurang penghormatan terhadap bendera kebangsaan. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Dan jika ada yang melanggar, apa yang terjadi? Nah, mereka akan mendapat hukuman selama-lamanya 3 bulan. Berarti paling lama 3 bulan. Atau denda sebanyak-banyaknya 500 rupiah. 500 rupiah. Murah banget. Dikit banget ya. Mungkin 500.000 kali ya, kurang ribu ya. Pengamen aja dikasih 500 sudah nggak mau ya kan. Nah, jadi itu jika dikenakan sanksi ya. Lanjut kemudian setelah ada bendera, ada lambang negara. Nah, lambang negara kita tahu sendiri ya, yaitu apa namanya? Garuda Pancasila, di mana ada Garuda, sosok Garuda, burung Garuda, di tengahnya memakai perisai Pancasila yang dirantai ya, dikalungin. Nah, di sini mungkin kita masih ingat nggak berapa jumlah helai-helainya? Nilai. Nah, Nilai. kok mau sekali lari-lari sendiri sih? Nah, bulunya berjumlah 17, ekornya berjumlah 8, kemudian di lehernya berjumlah 45, di kakinya berjumlah 19. Ada, kita tahu artinya apa? 17 Agustus tahun 45. Nah, betul sekali. Nah, jadi jumlah bulu-bulu dalam Garuda Pancasila itu melambangkan Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila. Hari Proklamasi Hari Kemerdekaan Indonesia. Di mana sayapnya berjumlah 17. Nanti kalau kita nggak percaya, dihitung sendiri. Kemudian di ekornya berjumlah 8, di kaki ada 19 helai, kemudian di leher yang paling banyak karena kecil-kecil berjumlah 45 helai. Nah, itu adalah arti dari Garuda Pancasila. Sampai sini ada yang tanyakan? Enggak. Bentar ya. Selanjutnya, sikap positif semangat kebangsaan. Nah, apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah keteladanan, pewarisan, ketokohan. Nah, itu kita juga harus mencontoh hal-hal tersebut. Mana tadi kok hilang? Nah, ini. Nah, coba yuk kita dibaca yuk. Gantian. Keteladanan atau teladan merupakan sikap dan perilaku yang patut dicontoh atau ditiru karena perkataan dan perbuatannya. Keteladanan dapat diberikan di berbagai lingkungan seperti rumah, keluarga, sekolah, instansi pemerintahan, dan swasta, dan masyarakat luas. Keteladanan bisa dimulai dari hal-hal terkecil dan dari diri sendiri. Contohnya, bekerja keras dan disiplin dalam mengerjakan prestasi, membayar pajak tepat waktu, mematuhi tertib lalu lintas, mau melakukan bekerja bakti atau gotong royong, bersihkan lingkungan, tidak melakukan korupsi, dan lain-lain. Nah, jadi itu ya, jadi keteladanan itu adalah suatu sikap atau perilaku yang bisa dicontoh. Berarti kalau bisa dicontoh itu
positif. Kan nggak mungkin kan kita nyontoh yang negatif, ya kan? Nah, itu adalah keteladanan. Lanjutnya kita yang B. Pewarisan. Pewarisan atau warisan merupakan cara atau proses menurunkan, memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lain. Pewarisan semangat kebangsaan adalah cara-cara menurunkan nilai-nilai, sikap, dan perilaku terpuji kepada generasi berikutnya, muda. Contoh, tulus, ikhlas dalam membantu orang terkena musibah, perilaku jujur dan bertanggung jawab dalam mengemban amanah, terbiasa belajar dan bekerja tepat waktu, dan lain-lain. Nah, jadi itu pewarisan ya. Jadi apa yang kita lakukan adalah proses hasil turun atau penurunan, diberikan oleh seseorang. Nah, seperti itu. Lanjut, yang C. Ketokohan. Ketokohan atau tokoh merupakan sosok seseorang terkenal dan disegani karena pengaruhnya sangat besar dalam masyarakat. Kita punya nggak Dalam apa? role model yang mungkin kita contoh dalam kehidupan sehari-hari? Model. Role model apa ya? Bukan model apa ya? Ya suatu tokoh yang disegani oleh kita dan mungkin kita akan meniru orang tersebut atau mereka. Siapa ya? Mungkin gamers, YouTubers, atau siapapun, atau TikTokers. Aku nggak main TikTok jadi nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin barangkali tokoh fiksi di novel barangkali kita sudah, aku suka banget ya sama tokoh ini dan segala macam. Kemudian kita dengan tidak sadar atau dengan sengaja meniru tokoh tersebut. Ada nggak? Ada beberapa. Beberapa. Kira-kira apa yang ditiru oleh kita? Sifatnya. Terus apa lagi ya? Perilaku? Ya, perilaku. Terus? Ketika misalkan ada masalah, atau ketika mengatasi masalah. Enggak. Nah, dari halo? Ya. Jelas suara kawan ini? Jelas. Oke. Nah, dari kita meniru role model tersebut, kan berarti kita mencari tuh keteladanan yang ada di tokoh tersebut, ya kan? Nah, kita pasti akan meniru melalui keteladanan tersebut. Selanjutnya kemudian kita meniru. Kalau sudah meniru itu bagian dari pewarisan. Nah, dari ketokohan inilah yang sangat berperan penting ya. Kalau mungkin tokoh tersebut nggak kita sukain, pasti nggak bakal bisa atau mengikuti gaya hidup mungkin, sifat-sifatnya, dan segala macamnya. Sehingga ketokohan di sini sangat penting ya bagi role model tersebut. Sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak. Nah, ini sikap-sikap positifnya. Mungkin kita bisa screenshot aja, bisa dibaca nanti di rumah. Ya. Sudah? Bentar, kami scroll ke bawah lagi. Sudah? Sudah? Ya, delay. Kenapa? Delay. Iya, delay. Harus dibiarin dulu. Sudah? Udah. Bentar lagi. Oke. Oke, udah. Nah, jadi seperti itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan kita?
Nggak ada. Waktu kita kurang 5 menit lagi. Komitmen kebangsaan. Nah, di sini komitmen kebangsaan ada 4 ya. Nah, ini mungkin nanti kita bisa bahas di next pertemuan aja. Ada pengertian komitmen, wawasan kebangsaan Indonesia, nah seperti apa. Kemudian ada makna wawasan kebangsaan itu seperti apa. Kemudian ada nilai-nilai wawasan kebangsaan, itu juga apa. Mungkin nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya aja. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada, Kak. Materinya nggak terlalu susah ya? Iya. Oke, kalau nggak ada, mungkin Kak Oni absen dulu. Yuk, diaktifin kameranya dulu kita. Oke, sebentar. Belum siap-siap. Iya. Oke, udah. Oke, bentar ya. Oke, sudah. Di situ berarti bertiga juga kita. Iya, bertiga. Bertiga. Oke. Oke, ada yang ditanyakan sebelum kami akhiri? Nggak ada. Ya. Oke, kalau nggak ada, kami akhiri. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Ya. Oke, see you later. Ya.